Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, anda semuanya, untuk mengawali kegiatan pada hari ini kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih anda semuanya. Hari ini kita bertemu kembali di kelas 1 ya. Dalam hal ini kita akan belajar bagaimana bagaimana kita mengenali potensi kita masing-masing. Nah, tentu setiap individu memiliki potensi masing-masing, betul ya? Nah, pada hari ini Bapak ingin mengajak anda semuanya untuk mengetahui bagaimana gaya belajar yang tepat untuk Anda agar nantinya membantu kegiatan pembelajaran selama di sini. Ya, jadi nanti kita sama-sama belajar, sama-sama mengetes kemampuan apa atau metode apa yang tepat dalam diri kita. Ya, nak ya. Baik. Jadi selanjutnya kita Anda silakan membuka HP-nya masing-masing. Baik. Ya. Nanti kita sama-sama mengisi Google Form atau link. Silakan buka Safari atau Google-nya, klik Aku Pintar. Ini Mbak. Tes gaya belajar. Oke. Loh, gimana? Tepat. Baik, kemudian sekarang Anda bisa buka HP masing-masing. Silahkan klik link yang sudah disediakan, ya. Oke, bisa? Selanjutnya, setelah Ananda menyelesaikan kuesionernya, kira-kira apa yang bisa kita refleksikan dari hasil tersebut? Rivi, silakan Rivi, Bapak tanya, setelah melakukan kegiatan tersebut, Vi, apa gaya belajar kamu dapat, Vi, dari situ, Vi? Saya auditori. Auditori, baik. Kemudian, bagaimana hasil itu membantu kamu dalam melakukan pembelajaran sehari-hari, nak? Saya lebih suka mendengarkan pendapat orang lain. Berarti Rivi lebih senang terbantu dengan penjelasan orang lain ya, daripada harus melihat atau kegiatan-kegiatan praktikum. Baik. Terima kasih Rivi. Selanjutnya, Anggung. Apa kamu gaya nak? Kinestetik, Pak. Kinestetik. Silakan nak. Saya Pak, kalau dalam belajar lebih suka praktikum daripada harus mendengar guru menjelaskan di depan. Baik, berarti Agung dan Rivi sudah mengetahui gaya belajar masing-masing. Selanjutnya Bapak ke Mas Johan. Ya, silakan Mas Johan. Apa hasilnya Mas? Auditori kinestetik, Pak. Auditori, Iya. kinestetik. Berarti Mas harus ngapain tuh setelah tahu hasilnya? Setelah saya tahu hasilnya, sesuai dengan hasil yaitu auditori kinestetik, saya mungkin akan lebih banyak mendengarkan penjelasan dan materi dari guru daripada harus melihat ataupun visual, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Johan. Semoga aplikasi itu membantu kita dalam belajar, Mas. Kemudian Bapak ke Kezia. Kezia, silakan Kezia. Kamu apa nak hasilnya nak? Tipe gaya belajar saya itu visual, Pak, karena Ya. saya lebih memahami ketika saya melihat warna ataupun gambar daripada saya mendengarkan penjelasan dari guru. Baik.
Baik, tadi setelah Ananda mengisi angket atau kuesioner yang di aplikasi, sekarang Bapak akan menjelaskan dari 3 gaya belajar tadi. Yang pertama ada visual, kemudian ada audio, dan juga ada kinestetik. Oke. Nah, Bapak memberikan ulasan bahwasannya gaya belajar visual adalah mereka yang lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafis, atau bahkan diagram, ya, atau tulisan. Dan mereka biasanya lebih suka mencatat atau menulis dan senang membaca. Nah, biasa juga individu yang dengan gaya belajar visual, mereka lebih tertarik pada tampilan visual seperti yang dibuat seperti diagram, mungkin kemudian mapping ataupun video dan tampilan-tampilan yang mengandung warna dan bentuk. Nah, kemudian lalu bagaimana Pak gaya belajar yang auditori? Nah, biasanya Ananda atau individu yang memiliki gaya belajar auditori lebih efektif dengan mendengarkan. Ya, mereka lebih paham penjelasan diberi oleh orang lain daripada harus membaca sendiri. Nah, biasanya orang-orang auditori ini lebih suka mendengarkan dengan suara-suara yang keras seperti lagu ataupun komunikasi dari orang lain. Nah, selanjutnya ada kinestetik. Nah, biasanya di sini siswa atau individu yang memiliki gaya belajar kinestetik itu mereka lebih condong ke bergerak. Mereka lebih suka praktik. Mereka lebih suka eksperimen dibandingkan dengan yang dua tadi, yang audio ataupun yang visual. Nah, jadi Bapak harus pahami bahwasannya setiap Ananda Bapak, setiap siswa Bapak memiliki gaya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan hasil dari tes tadi. Bisa dipahami nggak ya? Bisa. Nah, sekarang silahkan Ananda semuanya ambil kertas. Boleh bagi dulu teman sebangkunya, mejanya. Silahkan. Oke. Bisa dipahami, bisa dibuat ya? Ya, berdua. Sudah ya? Nah, sekarang kita langsung ke aplikasi. Bahwasannya setelah Ananda tadi mengetahui gaya belajar yang masing-masing, kemudian Bapak minta untuk membuat tugas di media kertasnya. Pertama adalah buatlah konsep gaya belajarmu sesuai dengan tipe masing-masing dalam bentuk tulisan. Silakan Kak. Tadi apa hasilnya Kak? Silakan buat di kertasnya. Kemudian tulislah dalam bentuk jurnal harian Ananda. Jadi setelah penjelasan panjang lebar, Ananda sekarang tulislah dalam bentuk jurnal hariannya. Bisa pahami ya? Baik, terima kasih Ananda semuanya. Tadi kita di awal sudah memulai kegiatan dengan tes gaya belajar. Semoga hasil tadi itu dapat membantu kita dalam kegiatan pembelajaran selama di sini. Dan Bapak berharap dari Anda semuanya hasil itu menjadi suatu suntikan bahwasannya kita memiliki gaya masing-masing, dan kita yakini bahwasannya itu akan mempermudah, membantu kita dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di sini. Baik ya. Kemudian Bapak juga ucapkan terima kasih kepada Anda semuanya telah mengikuti dengan baik. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat ya. Kemudian sehat mentalnya, sehat jiwanya, sehat raganya. Demikian Bapak ucapkan terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.